Cerita ini dialami John pada tahun 2019. Jadi pada hari itu hari Jumat sore, sekitar jam setengah 6 petang. Si John ini lagi santai-santai kan, sampai tiba-tiba pas dilihat, ternyata itu temennya yang bernama Tio. Kurang lebih kayak gini percakapan mereka. John, lu sibuk gak? Nggak yuk, kenapa emang? Ini John, gue butuh kru ambulans buat malam ini. Lu mau ikut gak? Kerja yuk, kalau kerja gue mau. Oke, lu malam ini ke Pondok Kelapa ya. Gue ada di base camp ambulans. Nanti alamatnya gue share log di WA. Oke, nanti gue meluncur yuk. Setelah menutup telepon, Tio langsung Sherlock tuh, base camp tempat dia bertugas. Dan John pun langsung siap-siap. Sekitar jam 7 malam setelah sholat Isya, John langsung berangkat nih, menuju ke base camp tempat Tio bertugas. Nggak lupa, dia doa tuh sebelum jalan. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan. Sesampainya di lokasi, John ngeliat Tio ini lagi ngecek sebuah ambulans. Nggak pakai lama, John langsung nyapa dia. Yuk, kita mau kemana yuk? Ada kiriman jenazah mau dimakamin di kampung halamannya di Kota Padang. Kita cuma ngirim dari RS ke Bandara Suta. Oke yuk, siap. Sekitar jam 9 malam, setelah Tio manasin mobil dan nyiapin peti jenazah, mereka langsung jalan menuju ke sebuah rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Pusat. Mereka sampai di rumah sakit itu sekitar jam 10 malam. Di sana mereka parkir di area kamar jenazah. Mereka berdua langsung nurunin peti jenazah itu dan nunggu jenazah disiapin sama pihak rumah sakit. Nah, selagi jenazah disiapin gitu, mereka berdua nunggu nih di mobil. Gak lama kemudian, Tio bilang, John, gue ke kantin ya. Lu mau ikut nggak? Nggak lah yuk, gue tunggu di sini aja. Takutnya jenazah udah bisa kita bawa, tapi nggak ada yang nunggu di sini. Nanti gimana? Gue tunggu di sini aja. Kalau lu mau ke kantin, lu ke kantin aja. Oke John, gue ke kantin ya. Kalau jenazah udah bisa dibawa, lu telepon gue ya. Lalu Tio keluar mobil dan ninggalin John sendirian. Sambil nunggu di ambulans itu kan, John gabut nih. Dia buka-buka medsos. Sampai ada satu temennya, sebut aja namanya Angga. Nah, Angga ini ngechat. Kurang lebih gini isi chatnya. John, lu di mana? Lagi di RS nggak? Wih, berani ya jam segini di RS. Lagi kerja gua nggak. Nah, tiba-tiba Angga ngirimin sebuah video. Yang dimana video itu awalnya lucu. Cuman pas di akhir, itu ngagetin. Jump scare lah. Pas kaget itu, spontan John bilang, dasar setan. Dan dari situlah, John mulai diteror sama kejadian-kejadian mistis. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, John dikabarin sama penjaga kamar jenazah kalau jenazah udah siap. Langsunglah John ngabarin Tio tuh. Setelah peti jenazah itu udah dimasukin lagi ke dalam ambulans, berangkatlah mereka tuh menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Setelah nganter jenazah itu, nggak berlama-lama, mereka berdua langsung balik lagi ke base camp. Dan waktu saat itu udah jam 4 pagi. Sesampainya di base camp lagi, John langsung pamit ke Tio buat pulang ke rumahnya. Sehari setelah itu, setelah nganterin jenazah itu, kepalanya John mulai terasa berat. Tapi yang anehnya nih, beratnya itu bukan berat karena pusing, tapi beratnya itu bikin kepala dia nggak bisa ditegakin. Jadi nunduk aja terus gini. Bukannya nggak bisa ditegakin ya, cuman setiap Tio mau negakin kepalanya itu perih, berasa kayak ditusuk-tusuk. Jadi mau nggak mau ya dia nunduk terus. Dan nggak cuma itu, malam harinya samar-samar John itu ngedenger suara perempuan nangis dan ketawa. Kurang lebih 2 hari setelah dia nganterin jenazah itu, dia ngerasain kejanggalan-kejanggalan tersebut. Nah, pada malam ketiga, ketika John mau pergi ke kamar mandi, masih dengan nunduk ya, gini aja. Pas dia nunduk itu, otomatis pandangan dia ngarah ke lantai dong. Nah, di lantai itu, dia ngeliat ada sebuah bayangan. Dia nggak tahu itu bayangan apa. Yang jelas, itu bukan bayangan dia. Karena posisi dia sewaktu pengen ke kamar mandi itu, lagi sendirian. Setelah dia dari kamar mandi itu, dan pengen balik tidur, tiba-tiba John ngedengar suara yang cukup familiar bagi yang udah pernah ngedenger. Ya, suara kuntilanak. Yang anehnya, cuma dia yang ngedenger suara itu. Istri sama anaknya nggak denger apa-apa. Ketika John berusaha mau tidur, gangguan demi gangguan itu malah semakin berdatangan. Bahkan di telinganya, John ngedenger ada yang berbisik. Ikutlah denganku. Dan itu nggak cuma satu kali, berulang-ulang. Sampai pada akhirnya John bangun dan pas dia lihat ke sekeliling, nggak ada siapa-siapa. Terus siapa tadi yang ngebisikin dia? Istrinya aja nih, lagi tidur nyenyak di sampingnya. Di hari keempat dan kelima, dia mulai sering ngelihat sekelebatan cewek lewat. Cewek itu penampakannya ya, pakai baju putih kumuh dan dengan rambut yang nutupin mukanya. Ya, kalian tahulah itu apa kan? Kuntilanak. Hari ke-6, John perhatiin sosok itu sepertinya udah mulai ngeganggu anaknya yang waktu itu masih berusia 3 tahun. Anaknya itu jadi sering nangis dan tiba-tiba suka ketawa sendiri, kayak ada yang lagi ngajak main gitu.
Karena John udah mulai ngerasain berbagai hal ganjil atau bisa dibilang teror semenjak dia pulang nganterin jenazah itu beberapa hari yang lalu. Akhirnya dia ngehubungin Tio dan cerita tentang apa aja yang udah dia alamin beberapa hari ini. Yo, kenapa ya setelah gue pergi dengan lo, kok ada kuntilanak di rumah gue? Ah, itu halusinasi lo aja kali, John. Sialan lo, biarin aja, nanti lo ngerasain sendiri. Hari ke-7, itu penampakan kuntilanak makin sering. Kadang dia muncul di kamar mandi, kadang muncul di atas lemari sambil ketawa, kadang juga cuman berdiri di pojokan kamar sambil ngeliatin John. Hari ke-8, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Ketika John mau tidur, kalau nggak salah jam 11 kurang, tiba-tiba ada suara orang yang ngetok pintu depan rumahnya. Tapi ngetoknya itu aneh, kayak ada jeda 3 detik. Tok, tok, tok. Sontak John pergi ke pintu depan, terus nanya, siapa? Tapi nggak ada jawaban. Karena penasaran, John buka pintu itu, dan pas dia lihat keluar, nggak ada siapa-siapa. Terus dia mikir, nggak mungkin ini orang iseng. Setelah itu John pun balik ke kamarnya dan tidur. Sekitar jam setengah 1 malam, suara ketokan pintu yang tadi kedengeran lagi. John kebangun di situ karena ketukan itu semakin lama semakin kencang. Sambil emosi, John jalan ke arah pintu depan rumahnya dan teriak, siapa? John terus coba ngintip tuh dari jendela buat nyari tahu siapa sih yang ngetok malam-malam kayak gitu kan. Dia ngintip lah tuh, nengok ke arah kiri, nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia nengok ke kanan, lu mau tahu apa yang dia lihat? Pocong dengan muka yang jelek banget, banyak belatungnya, lagi melotot ke arahnya John. John di situ langsung pingsan, nggak sadarin diri. Besok paginya, John dibangunin nih sama istrinya, yang kebingungan kenapa kok suaminya ini tidur di situ. Dan juga di situ John ngerasa kalau badannya itu demam. Pada akhirnya dia mutusin nih buat pergi ke rumah sakit. Cuman anehnya, ketika John dibawa ke rumah sakit dan diperiksa, dokter itu bilang kalau John ini nggak kenapa-napa. Padahal dia ini ngerasa kalau badannya itu panas banget dan kepalanya itu sakit banget. Semakin hari, teror itu makin berdatangan. Mulai dari lampu yang sering mati nyala sendiri, sampai pintu kamar mandi yang kebuka sendiri, terus nutup dengan kenceng, kayak ada yang ngebanting. Bahkan pernah nih, kejadian yang menurut gue ya, paling menyeramkan. Kan John ini kalau tidur, suka melukin istrinya ya. Nah, pernah suatu malam, pas dia lagi meluk istrinya itu, kok dia ngerasa ada yang aneh. Kenapa tiba-tiba kok badan istrinya itu jadi dingin banget, dan baunya itu, bau busuk. Terus dia coba buka mata kan, ngeliat, ternyata yang dipeluk itu bukan istrinya, tapi pocong yang lagi melotot ke arahnya. Mukanya itu lebih serem dari yang sebelumnya dia lihat di jendela. Dan di situ John lagi-lagi pingsan. Besok harinya pas John bangun, istrinya ini cerita kalau semalam pas lagi tidur, John ini teriak-teriak ketakutan, kayak ngigo lah tuh. Jadi bangun teriak-teriak terus tidur lagi. Padahal menurut John, dia ini nggak ngigo. Yang anehnya di sini, kenapa kok istrinya nggak diganggu ya? Karena anaknya mengalami dan merasakan hal yang sama. Akhirnya istrinya John ngebawa suaminya dan anaknya ke seorang ustadz yang bisa dibilang cukup terkenal di daerahnya. Sebut aja nama ustadz ini Pak Darmo. Singkat cerita, setibanya mereka di rumah Pak Darmo, Pak Darmo ini langsung nyambut mereka dengan ramah. Yang uniknya nih, belum John cerita tentang apa yang dia alamin, Pak Darmo bilang, kenapa mas? Sampean nggak kuat ya? Jelas nggak kuat. Ya orang sampean diikutin 3 kuntilanak dan 1 pocong. Gimana kamu nggak sakit? Kamu nggak bisa lihat saya mas? Iya pak, nggak tahu kenapa saya cuma bisa nunduk. Kalau saya lihat ke depan, kepala saya sakit pak. Jelas sampean nggak kuat toh mas. Energi mereka makan energi sampean. Terus apa yang harus saya lakuin? Yaudah, ayo masuk dulu. Insya Allah gangguan ini akan hilang. Semuanya atas izin Allah. Setelah masuk ke rumahnya Pak Darmo, nggak tahu kenapa kepalanya John ini jadi makin sakit dan badannya itu mulai bergetar. Di situ Pak Darmo langsung ngelantunin ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika ngedenger Pak Darmo ngebaca ayat Al-Quran, John itu langsung nangis. Tapi yang anehnya di sini, dia ini sadar kalau lagi nangis. Cuman dia itu nggak bisa ngendaliin mulut sama badannya. Dia ketawa sendiri dan juga dia nyoba nyerang Pak Darmo. Dan itu semua di luar kendali dia. Setelah John dan anaknya dinetralisir dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran itu, pada akhirnya rasa sakit di kepalanya John dan demamnya hilang. Begitu juga sama anaknya. John terus nanya ke Pak Darmo, kenapa mereka ganggu saya? Pak Darmo di situ cuma senyum dan dia bilang, kalau makhluk-makhluk itu nggak suka sama John, karena John ini sempat berkata-kata yang nggak sopan di tempat mereka. Makanya mereka marah dan meneror John. Bahkan menurut Pak Darmo,
si John ini sampai mau dibawa ke alam mereka. Untungnya, istrinya John ini suka zikir setiap malam. Jadi, cuman istrinya John yang nggak diganggu. Dan pada akhirnya, makhluk-makhluk itu mengincar John sama anaknya. Yang bisa dibilang itu lemah lah, nggak ada perlindungan. Setelah itu, Pak Darmo ngizinin John buat pulang. Tapi, sebelum itu, Pak Darmo ngasih sebuah pesan. Pesannya itu, si John ini setelah pulang dari rumah Pak Darmo, jangan mampir kemana-mana dulu. Karena bisa dibilang, John ini masih lemah. Jadi, harus langsung pulang. Nah, ngedenger penjelasannya Pak Darmo itu, John jadi keinget tuh sama yang waktu dia di parkiran rumah sakit, yang di dalam mobil, yang dia lagi ngeliat video dari Angga temennya. Kan kalian inget kan yang dia bilang, dasar setan? Nah, itu dia. Terus yang Pak Darmo bilang kalau si John ini pengen dibawa juga ke alam mereka. Yaitu sesuai sama apa yang didengar di kupingnya John. Yang dia dengar, ikutlah denganku. Alhamdulillah, setelah dari rumahnya Pak Darmo, dengan izin Allah, semuanya udah kembali normal lagi. Teror-teror kuntilanak dan pocong itu udah berhenti. Tapi, John ini jadi agak peka sama hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti dia bisa ngelihat ya. Dia cuma bisa ngerasa.